Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, baik nikmat-nikmat besar maupun nikmat-nikmat kecil, baik nikmat keislaman, nikmat keimanan, nikmat ukhuwah, dan nikmat-nikmat lain berupa kesehatan yang kita rasakan hingga detik ini. Sholawat serta salam semoga tetap mengalir deras kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Atas jasa beliau kita semua bisa merasakan nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat iman, nikmat ukhuwah, dan nikmat-nikmat lain yang tidak mampu kita hitung. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit motivasi kepada teman-teman sekalian. Semoga dengan adanya sedikit motivasi dari kami ini bisa berdampak positif pada teman-teman semuanya, bisa menjadi patokan, dan semoga hari-hari teman ke depan menjadi lebih baik dan lebih bahagia tentunya. Konsep sederhana yang perlu kita ketahui bahwasannya hidup adalah pilihan. Kita yang sekarang adalah hasil yang kita kerjakan di hari kemarin. Maka sedikit banyak kita bisa memprediksi masa lalu seseorang dari apa yang kita lihat di saat ini. Contoh, ketika sekarang kita melihat orang yang badannya besar, orang yang badannya berotot, berarti masa lalunya dia suka berolahraga, suka fitness. Otot yang paling diminati oleh mereka adalah otot tangan. Jadi kalau tangan gitu ya, kayaknya cowok banget. Coba bayangkan, gak mungkin kan Dedeko besar keluar dari perut ibunya langsung mempunyai badan yang berotot, badan yang besar. Rasanya itu gak mungkin. Kalau sekarang kita melihat seorang hafiz Al-Quran yang dia gemar dalam melafalkan ayat Al-Quran, berarti di masa lalunya dia menghafal Al-Quran. Surat apa? Ibrahim. Ayat berapa yang barusan? Ayat ke-22. Di juz berapa? Yang ke-13 akhir. Halaman berapa? Halaman yang ke-261. Coba bayangkan, gak mungkin kan seorang hafiz Al-Quran masa lalunya dia main game. Rasanya itu gak mungkin. Kalau sekarang kita melihat seorang ustadz yang gemar dalam menyampaikan ilmu hadis, yang gemar dalam menyampaikan ilmu Al-Quran, berarti di masa lalunya dia tekun dalam belajar agama. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 38, posisi paling kanan sebelah atas. Gak mungkin kan seorang ustadz dia dulunya pecandu narkoba, sering mabuk-mabukan. Rasanya itu gak mungkin. Hidup adalah pilihan. Kita yang sekarang adalah hasil yang kita kerjakan di hari kemarin. Berarti kita esok adalah hasil yang kita kerjakan hari ini. Allah pun pernah berfirman kepada kita semua, barang siapa yang sekarang beriman, mengerjakan amal soleh, maka esok Allah akan berikan dia surga beserta isinya. Dan barang siapa yang sekarang kufur, maka esok Allah akan masukkan dia ke neraka dan dia kekal di dalamnya. So, hidup adalah pilihan. Kita esok adalah hasil yang kita kerjakan di hari ini. Maka sedikit banyak kita bisa memprediksi masa depan seseorang. Bahkan kita bisa memprediksi masa depan kita sendiri dari apa yang kita lakukan saat ini. Contoh, ketika sekarang kita melihat seorang yang kerjanya balap liar seperti ini, bisa jadi masa depannya seperti ini. Keributan di jalan, seorang remaja yang berboncengan sepeda motor menabrak pengendara lain dari arah berlawanan. Akibat tabrakan tersebut, dua pengendara motor tewas di tempat. Kalau sekarang kita melihat seorang yang pecandu narkoba, sering mabuk-mabukan, berjudi, merampok, dan lain sebagainya, bisa jadi masa depannya seperti ini. Tapi kan bang, ada yang dulunya penjahat, orang yang dulunya jahat, tapi sekarang dia menjadi lebih baik dan sekarang dia menjadi sukses. Iya, memang ada orang yang dulunya penjahat, orang yang dulunya jahat, tapi karena dia mau berubah, dia sekarang menjadi lebih baik dan sekarang dia menjadi lebih sukses. Coba bayangkan, gak mungkin kan kalau dia tidak mau berubah, dia sekarang menjadi lebih baik, dia sekarang menjadi lebih sukses. Rasanya itu gak mungkin.
sama beberapa teman-teman, termasuk yang bisa dibilang sukses keluar dari lingkungan drugs. Ustaz Jeffrey Al-Bukhari dulunya tuh preman, seorang preman. Dia tuh pecandu narkoba, tapi karena dia mau berubah dengan belajar agama, dia datang ke pengajian, sampai akhirnya dia menjadi seorang ustadz. Hidup adalah pilihan, dan setiap pilihan pasti ada risikonya. Contoh, naik pesawat, risikonya jatuh. Naik kapal, risikonya tenggelam. Naik mobil, risikonya tabrakan. Memang apa-apa di dunia ini tidak ada risikonya. Ada ditabrak. Semua pilihan pasti ada risikonya. Risiko menjadi orang baik dibenci oleh orang jahat. Bahkan manusia terbaik di dunia pun, Nabi Muhammad SAW, kehidupannya penuh dengan risiko. Dicaci, dimaki, dizolimi, diperangi, sampai akan dibunuh. Semua orang-orang baik di dunia ini penuh dengan risiko. Bin Abdullah dituntut hukuman gantung atas tuduhan pemerkosaan terhadap Nurul binti Adel. Kesalahan hubungi KBRI dan Paman Iqbal. Ini fitnah. Indonesia. Kamu memperkosa seorang dari sendiri bernama Nurul. Hari kami tidak dengan patuh. Ngaku fitnah. Dia memperkosa saya dan sekarang saya mengandung bayinya Fahri. Terus kalau menjadi orang jahat memang tidak ada risikonya. Ya ada, kita akan dibenci oleh masyarakat, kita tidak diterima oleh lingkungan, bahkan kita akan dicaci, dimaki, dizolimi, sampai-sampai kita diusir. Karena itu hidup adalah pilihan, dan setiap pilihan pasti ada risikonya. Coba kita pikir, kalau sama-sama dicaci dan sama-sama dizolimi, kita pilih mana? Antara menjadi orang baik atau menjadi orang buruk? Ya pastilah menjadi orang baik. Karena itu hidup adalah pilihan, dan setiap pilihan pasti ada risikonya. Terakhir, hidup adalah pilihan. Setiap pilihan pasti ada risikonya. Pilih taat atau maksiat, apapun pilihannya, semuanya pasti ada risikonya. Menjadi orang taat, risikonya kita sholat tepat waktu, kita sedekah, kita infak, kita berpuasa. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu, harus begini, harus begitu, ruwet dan capek. Memang kalau maksiat tak ada risikonya, ya ada. Kita akan dibenci oleh masyarakat, kita akan tidak tenang, hidup kita tidak tenang, kita akan gelisah, dan kalau kita mati, kita akan masuk neraka. Ngeri banget. So, hidup adalah pilihan. Kita yang sekarang adalah hasil yang kita kerjakan di hari kemarin, dan kita esok adalah hasil yang kita kerjakan di hari ini. Apapun keadaan kita saat ini, jika kita mau berubah, tidak ngeluh, dan terus belajar, tidak malu dengan usaha yang kita lakukan, maka keterpurukan itu suatu saat akan berubah menjadi keindahan. Sekarang, apa cita-cita kamu dan apa yang kamu lakukan? Ingat, hidup adalah pilihan.